Assalamualaikum, halo sahabat, kembali lagi ke channel Dairina. Perjalanan kali ini kita menuju gunung yang populer di Jawa Barat, tepatnya di kota Garut. Ya betul, Gunung Papandayan. Gunung ini sangat populer bagi pendaki pemula karena memiliki jalur yang relatif landai, fasilitas lengkap, serta pemandangan indah seperti Kawah Mas, Hutan Mati, dan Padang Edelweiss Tegal Alun. Kami berangkat sekitar pukul 5 pagi dari rumah. Google Maps menyarankan jalur perjalanan ke Garut melalui Majalaya, dilanjutkan ke jalur pegunungan Kamojang Darajat yang menyuguhkan pemandangan indah, namun memiliki kontur jalan yang curam dan berliku. Menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam, akhirnya sampai juga di kawasan Gunung Papandayan. Gunung Papandayan adalah gunung api aktif setinggi 2.665 meter di atas permukaan laut yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Topografi Gunung Papandayan berada di dalam kawasan curam, berbukit dan bergunung, serta terdapat tebing yang terjal. Jalur pendakian Gunung Papandayan via Cisurupan di Garut, Jawa Barat terkenal sangat ramah pemula karena medannya yang landai, jalurnya pendek, serta dilengkapi fasilitas warung dan toilet. Rute utamanya melewati pos registrasi, kawah aktif, hutan mati, hingga area berkemah Pondok Saladah. Jalur pendakian Gunung Papandayan berbeda dari gunung lainnya. Jika biasanya pendaki harus berjalan cukup jauh sebelum mencapai pos pertama, di sini pos 1 langsung berada di gerbang utama. Pos ini berfungsi sebagai tempat pembayaran tiket masuk sebelum memulai pendakian. Selanjutnya, sebelum turun dari kendaraan, pendaki sudah melewati pos 2 yang merupakan area parkir kendaraan. Sebelum memulai pendakian, jangan lupa untuk melapor ke pos 3 atau pos keamanan. Di sini guide akan memberikan instruksi penting agar pendakian ke Gunung Papandayan lebih aman dan terarah. Pos 4 menjadi titik awal jalur pendakian Gunung Papandayan. Dari sini sahabat akan melewati gerbang pendakian dengan trek berupa jalan aspal dan tanjakan yang masih landai. Setelah melewati jalan aspal, sahabat akan tiba di pos 5 yang berada di area kawah. Di sini tersedia toilet umum, sementara jalur berikutnya berupa jalan setapak berbatu dengan elevasi yang masih relatif landai. Menuju pos 6, jalur berupa setapak berbatu dengan tanjakan cukup curam. Di area kawah tengah terdapat sebuah pos sederhana yang bisa digunakan untuk beristirahat. Sahabat dapat melihat pusat kawah Gunung Papandayan yang mengeluarkan asap belerang. Gunakan masker dan jangan terlalu lama berada di lokasi ini karena bau belerang cukup menyengat. Setelah melewati kawah, sahabat akan tiba di pos 7, yaitu persimpangan jalur menuju Hutan Mati dan Goberhut. Di area ini tersedia toilet serta beberapa warung milik warga lokal yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat dan mengisi kembali energi dengan harga terjangkau. Dari pos 7, pendaki yang tidak berencana camping bisa langsung menuju Hutan Mati dengan mengambil jalur ke kiri. Trek di sini cukup menanjak dan melelahkan melewati jalur tertutup tanaman cantigi. Setibanya di puncak, sahabat akan melihat Hutan Mati, kawasan eksotis yang terbentuk akibat erupsi Gunung Papandayan pada tahun 2002. Baik dari pos 8 maupun pos 9, keduanya mengarah ke Pondok Saladah yang dikenal sebagai area camping utama sekaligus base camp Gunung Papandayan. Kami memutuskan mengambil arah ke kiri menuju Hutan Mati. Meskipun treknya berbatu dan menanjak, banyak wisatawan atau pendaki yang memilih jalur ini, alhasil terjadi antrian kepadatan baik yang akan naik maupun yang turun.
Menurut catatan sejarah, Gunung Papandayan sudah beberapa kali meletus, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan 11 November 2002. Letusan terbesar terjadi pada tahun 1772 yang menghancurkan setidaknya 40 desa. Sedangkan hutan mati Papandayan ini terjadi akibat letusan pada tanggal 13 sampai 20 November 2002. Peristiwa tersebut membuat hutan Cantigi ikut terbakar. Sisa-sisa hangusnya kawasan pepohonan inilah yang membentuk sebuah kawasan yang kita kenal sebagai hutan mati. Kawasan hutan mati menyajikan pemandangan pohon-pohon yang kering tanpa daun dan beberapa pohon bahkan sudah terlihat menghitam. Meskipun terkesan agak suram dan sedikit berkabut, namun di balik itu hutan mati memiliki daya tarik tersendiri. Pesona kesuraman pohon-pohon kering berpadu dengan hamparan tanah putih ini menjadi pemandangan yang indah. Jadi gimana sahabat, Gunung Papandayan bisa jadi bagian dari wishlist wisata alam yang sahabat mau kunjungi kan? Selain view alamnya yang Masya Allah indah, sahabat juga bisa sambil berolahraga.